Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan irasional. Hanya saja kali ini saya tidak memvideonya ketika saya mengerjakan karena tulisannya sudah rampung dan videonya terhapus. Jadi saya membuat video yang kedua. Oke, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sama. Kita lanjut. Kemarin rasional, sekarang irasional. Ada kata i-nya. Berarti tidak rasional. Rumus umumnya adalah akar fx sama dengan akar gx. Berarti akar dari suatu fungsi sama dengan akar dari suatu fungsi yang lain. Atau akar dari suatu fungsi sama dengan suatu fungsi. Jadi akarnya sebelah. Bisa akarnya kedua belah sisi atau ke ruas kiri dan ruas kanannya. Atau hanya salah satu ruas saja. Dengan syarat, jadi ada syaratnya ya. Dengan syarat, fungsi yang ada di dalam kurung tidak boleh negatif atau harus lebih besar sama dengan 0. Kalau persamaan irasionalnya akar fx, maka syaratnya fx harus lebih besar sama dengan 0. Kalau gx-nya pun irasional atau ada akarnya, berarti sama gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Intinya, fungsi yang ada di dalam akar tidak boleh negatif atau harus lebih besar sama dengan 0. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Jika akar fungsi fx, maka fx harus lebih besar sama dengan 0. Ini seperti yang di atas ya. Kalau ada fungsi di dalam akar, maka si fungsi itu harus lebih besar sama dengan 0. Atau fungsi di dalam akar tidak boleh negatif. Kemudian, kuadratkan kedua ruas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akar. Kumpulkan semua yang bervariabel di ruas kiri. Jadi nanti yang X pindah ke kiri, yang tidak ada X-nya di sebelah kanan. Dan terakhir adalah penyelesaian adalah irisan dari A dan D. Berarti nanti hasilnya adalah yang memenuhi syarat dan yang memenuhi nilai X. Contoh seperti ini ya. Tentukan penyelesaian dari akar 3X min 2 sama dengan 8. Nah, lihat dari soal, ini irasional karena ada akarnya. Di dalam akar ada fungsi, berarti nanti fungsinya harus lebih besar sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, pertama kita tulis lagi, akar 3x min 2 sama dengan 8. Kemudian, langkah kedua adalah kita harus mengkuadratkan. Berarti yang kiri dipangkatkan 2, yang kanan pun dipangkatkan 2. Yang kiri kita pangkatkan 2, akar 3x min 2 dikuadratkan sama dengan 8 dikuadratkan. Dua-duanya dikuadratkan. Akar ketemu kuadrat berarti habis, bisa dicoret. Berarti tinggal 3x min 2. 8 dikuadratkan 64. Sekarang kita pindahkan yang tidak ada x-nya ke ruas kanan. Berarti 3x-nya tetap, 64 tetap, negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. 3x sama dengan 64 tambah 64 tambah 2, hasilnya 66. Maka X sama dengan 3 pindah ruas menjadi pembagi 66/3 sama dengan 22. Sebenarnya ini sudah beres dapat nilai X-nya, tapi kita harus buktikan apakah si X ini memenuhi syarat atau tidak. Tadi ingat syaratnya? Syaratnya itu yang ini, yang di dalam kurung, di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya harus ditulis 3X min 2 lebih besar sama dengan 0. 2-nya pindah ruas, 3x lebih besar sama dengan negatif 2 pindah ruas, positif. X lebih besar sama dengan 2, 3-nya pindah ruas jadi pembagi. Jadi 2/3. Maka syaratnya, jadi X harus lebih besar sama dengan 2/3. Berarti kita gambar ya. Garis bilangan, kita mulai dari syarat. Syarat itu 2/3. Di mana X harus lebih besar dari 2/3. Berarti arah panahnya ke sebelah kanan. Oh iya, ini ke sini. Sedangkan tadi kita sudah mengoperasikan bahwa X-nya sama dengan 22. 22 itu lebih besar dari 3/2 tidak? Iya, lebih besar, berarti bisa diterima. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa X sama dengan 22. Karena 22 itu memenuhi syarat. X harus lebih besar sama dengan 3/2. Sedangkan 22 itu jelas lebih besar dari 2/3. Berikutnya, contoh soal seperti ini, di mana akarnya ada di ruas kiri dan ruas kanan. Caranya sama, kita tulis lagi, kemudian kita kuadratkan. Akar 7 min X sama dengan akar 2 plus 1.
ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan pun kita kuadratkan. Akar ketemu kuadrat, habis bisa dicoret, akar ketemu kuadrat, habis bisa dicoret. Berarti tinggal yang di dalam akarnya saja. 7 min X sama dengan 2X plus 1. Sekarang X-nya pindah ke ruas kiri, yang tidak ada X-nya pindah ke ruas kanan. Berarti min X tetap di sini. 2X pindah ruas jadi min 2X. Sama dengan satunya masih tetap, 7-nya dari positif pindah ruas jadi negatif. Min X dikurangi 2X hasilnya min 3X. 1 dikurangi 7 hasilnya min 6. Maka X sama dengan min 6. Min 3-nya pindah ruas jadi pembagi. Negatif bagi negatif positif. 6 bagi 3, 2. Nah, setelah itu, setelah kita dapat nilai X, seperti biasa kita harus membuktikan syaratnya. Jadi yang di dalam kurung itu harus lebih besar sama dengan 0. Tadi yang di dalam kurung ada 2. Ada 7 min X, ada 2 plus 1. Kita buktikan syaratnya satu-satu. 7 min X harus lebih besar sama dengan 0. 7-nya pindah ruas, jadi negatif 7. Berarti negatif X lebih besar sama dengan min 7. X-nya pindah ruas. Ingat, kalau negatif pindah ruas sendirian, angka negatif pindah ruas, baik dikali maupun dibagi, maka tandanya berubah. Negatifnya pindah ruas, tandanya berbalik. Maka X lebih kecil sama dengan negatif 7 dikali negatif 7. Hasilnya adalah X lebih kecil sama dengan 7, karena negatif kali negatif positif. Berikutnya adalah fungsi yang kedua, yang di ruas kanan tadi. 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0. 2X lebih besar dari positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Maka X lebih besar sama dengan negatif 1 per 2. Dari syarat ini kita ketahui bahwa yang pertama, berarti yang terkecil dulu ya. Di sini negatif 1 per 2, di sini 7. Syaratnya tadi, X harus lebih besar dari negatif 1 per 2. Berarti ini kan negatif 1 per 2 harus lebih besar, berarti arahnya ke sini, ke arah kanan. Kemudian syarat yang kedua adalah X harus lebih kecil sama dengan 7. Ini 7 harus lebih kecil, berarti ke sini. Oh, berarti selang antara negatif 1 per 2 dan 7. Sedangkan tadi pada soal kita tahu bahwa X sama dengan 2. Apakah 2 ada di antara negatif 1 per 2 dan 7? Ya, ternyata ada di antara daerah penyelesaian. Maka X sama dengan 2. Bisa diterima. Berikutnya adalah contoh soal yang ketiga. Akar, ini sama seperti, hampir sama seperti contoh soal nomor 1, di mana akarnya hanya di ruas kiri saja. Hanya yang membedakan ini di dalamnya adalah fungsi kuadrat dan di ruas kanannya adalah fungsi linier. Seperti biasa, kita harus menghilangkan dulu akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Akar X kuadrat min 2X min 3 kita kuadratkan, 2 min X juga kita kuadratkan. Berarti hilang akarnya, yang di kiri tinggal X kuadrat min 2X min 3 sama dengan, nah ini kita kuadratkan, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 kali 2, 4. 4 kali min X min 4. Sekarang yang ini, min X dikuadratkan plus X kuadrat, karena negatif kali negatif positif. Oke, kita pindah ruaskan. Semua yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. X kuadrat min 2X min 3 dari sini tetap. 4 pindah ruas jadi negatif 4. Min 4X jadi positif 4X. Plus X kuadrat jadi min X kuadrat. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Kemudian sekarang yang X-nya. Negatif 2X ditambah 4X, hasilnya 2X. Kemudian yang tidak ada X-nya, min 4 dikurangi 7, min 3 dikurangi 4 sama dengan min 7. Berarti yang tersisa hanya 2X min 7. Kita cari nilai X-nya, berarti kita pindahkan yang tidak ada X-nya ke ruas kanan. 2X sama dengan 7. Negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Maka X sama dengan 7 per 2-nya pindah per 2. X sama dengan 7 per 2. Nah, kita udah dapat nilai X. Tinggal kita buktikan dengan syarat. Syarat itu ingat yang ada di dalam tanda akar.
X kuadrat min 2X min 3 harus lebih besar sama dengan 0. Ini yang tadi di akar ya, yang di soal yang ini. Harus lebih besar dari 0. Maka kita akarkan saja langsung. Diakarkan. Kita sudah belajar minggu kemarin, buka lagi videonya. Maka difaktorkan kita dapat jadi X min 3 dan X plus 1. X maka diperoleh. Jadi kita ikutin ini ya, tanda yang ini lebih besar dari 0. Kita fokus ke sini. X min 3 lebih besar sama dengan 0. X min 3 lebih besar sama dengan 0. 3-nya pindah ruas jadi positif. Maka X lebih besar sama dengan 3. Sekarang yang ini. X plus 1 lebih besar sama dengan 0. X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Satunya pindah, positif pindah ruas jadi negatif. Maka X lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini syarat kita punya dua pembatas. X min 1 dan 3. Kita buat min 1 dan 3. Yang pertama, X harus lebih besar sama dengan min 1. Berarti dari min 1 ke arah kanan. Karena X lebih besar sama dengan min 1. Yang pertama tadi X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3. Berarti dua-duanya ke arah kanan. Sedangkan tadi kita sudah menghitung bahwa X-nya sama dengan 7/2. 7/2 itu kan 3,5. Betul nggak sih 3,5 itu lebih besar ada di daerah penyelesaian? Ya betul. Karena ada di sebelah kanan. Sesuai pada daerah penyelesaian. Materi hari ini cukup sekian. Kalian pahami. Pertama, kalian harus hilangkan dulu akarnya. Yang kedua, kalian cari nilai X-nya. Kalau fungsi kuadrat harus bagaimana, linear harus bagaimana. Setelah kalian memperoleh nilai X, kalian tentukan syarat. Apakah hasil X itu memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi syarat, berarti nilai X bisa diterima. Jika tidak, berarti nilai X tidak bisa diterima.